Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah perjalanan dakwah seorang nabi dan rasul, sudah pasti tidak berjalan dengan mudah. Selalu ada saja rintangannya. Bahkan ujian ini tidak hanya berasal dari kaumnya yang kafir. Namun ada beberapa nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang terdekatnya. Di sini kita akan membahas kisah tentang keluarga nabi yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini akan menjadi sangat panjang, karena di video ini kita akan mengisahkan tentang dua kisah istri dari dua nabi sekaligus. Pertama dari kisah istri Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua dari kisah istri Nabi Lut alaihi salam. Kedua istri ini dikisahkan tidak mau mengikuti risalah kenabian dari suaminya. Maka, azab apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang azab istri Nabi yang tidak mau beriman. Kisah perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran ialah istri dari Nabi Nuh alaihi salam dan istri dari Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana kisah keduanya? Untuk itu tonton videonya hingga akhir agar tidak salah paham. Inilah kisah istri-istri Nabi yang durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Kisah istri Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan menceritakan tentang istri dari Nabi Nuh alaihi salam. Selama berdakwah, Nabi Nuh mendapatkan banyak pertentangan. Gambaran singkat perjuangannya terangkum dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nuh sebagai nabi ketika usianya 40 tahun. Dan masa dakwahnya selama 950 tahun. Setelah banjir bandang yang membinasakan seluruh makhluk hidup, Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Artinya, Nabi Nuh memiliki usia 1050 tahun. Sahabat beriman, Nabi Nuh ini diutus untuk suatu kaum yang kaum ini menyembah berhala atau menyembah patung untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sabarnya Nabi Nuh ini hingga dia mendakwahi kaum tersesat ini selama 950 tahun lamanya. Namun dari selama itu ia berdakwah, hanya segelintir orang saja yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat beriman, istri dari Nabi Nuh pun tidak mau mengakui suaminya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa istri Nabi Nuh bernama Walihah atau Wagilah. Nah, Walihah ini sahabat beriman, dia lebih mendengarkan apa yang diucapkan para pembesar kaumnya daripada yang dikatakan suaminya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun didakwahi, namun tetap saja Walihah tidak mau ikut suaminya untuk bersama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Kuasa. Akhirnya, ketika itu datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam supaya Nuh dan kaumnya membuat sebuah kapal di atas sebuah gunung. Tanpa berlama-lama ketika itu Nabi Nuh langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membuat kapal di atas sebuah gunung. Menurut Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3 dek. Panjangnya 300 zirah, lebarnya 50 zirah, dan tingginya 30 zirah. Bahkan, di riwayat dijelaskan bahwasanya pengerjaan kapal Nabi Nuh menghabiskan waktu selama 2 tahun. Bahkan ketika proses pembangunan kapal ini, para pembesar-pembesar kaum ini mengatakan bahwasanya Nuh telah gila.
Hingga suatu hari Waligah berkata kepadanya, "Wahai Nuh, tidakkah engkau puas menjalani hidup yang panjang dan melelahkan ini? Hentikan perkataan dan perbuatanmu, engkau telah dianggap sebagai orang yang gila." Pernyataan istrinya tersebut membuat Nabi Nuh semakin merasa sedih. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan berkata, maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku." Quran Surah Al-Qamar ayat 10. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kapal ini selesai dibangun, dan ketika itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut disertai dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Lalu tiba-tiba, siang hari itu langit menjadi gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya matahari dapat menembus tebalnya awan hitam itu. Siang itu dirasa seperti malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya. Tak lama dari itu, hujan turun dengan lebatnya. Air hujan ini turun begitu rapat tidak seperti biasanya. Nabi Nuh pun memastikan rombongannya supaya benar-benar masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal hanya ada ketiga anaknya saja, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Nuh tidak melihat putra sulungnya yaitu Kan'an dan istrinya berada di dalam kapal ini. Sekali lagi, Nabi Nuh mencoba mengajak istri dan putranya ini. Ia keluar kapal dan mencari-cari keberadaan istrinya. Ketika Nabi Nuh telah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh sempat mengajaknya untuk ikut dalam kapalnya. Tapi istrinya tetap saja menolak. Ia lebih memilih mengikuti para pembesar kaumnya. Nabi Nuh pun menjadi sedih karena penolakan ini. Dengan berat hati Nabi Nuh pun melangkah meninggalkan istrinya dan tidak mau melihat ke belakang, karena ia tahu bahwasanya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang pada istrinya yang durhaka ini. Sahabat beriman, kemudian Nabi Nuh mencoba mencari keberadaan putra sulungnya yaitu Kan'an. Ketika itu hujan sudah mulai terlihat lebih lebat dari sebelumnya, awan pun semakin gelap, bahkan banjir sudah semakin tinggi. Perkampungan kaum ini pun sudah tenggelam oleh banjir yang luar biasa. Singkat cerita, kala itu Nabi Nuh melihat Kan'an putranya dari kejauhan yang sedang mencoba lari ke atas sebuah gunung. Kan'an berpikir azab itu tidak akan menenggelamkan gunung itu. Nabi Nuh pun menjadi sangat sedih bahwasanya putranya tidak percaya bahwa banjir ini akan menenggelamkan gunung itu juga. Lalu Nabi Nuh pun kembali ke kapal. Tanpa ia bisa membawa istri dan putranya itu, tak butuh waktu lama banjir mulai menenggelamkan semua hal yang ditemuinya, bahkan gunung yang dinaiki Kan'an. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 43. Nabi Nuh alaihi salam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan istri dan anaknya dari bencana banjir tersebut. Tetapi, jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa keduanya bukanlah anggota keluarganya lagi. Sehingga disebutlah keduanya, istri dan anak dari Nabi Nuh alaihi salam, termasuk orang yang celaka dunia dan akhirat. Yang kedua datang dari istri Nabi Lut alaihi salam. Sama seperti kisah Nabi Nuh alaihi salam tadi, yang istrinya durhaka. Lalu betulkah batu itu adalah istri Nabi Lut alaihi salam yang diazab? Istri Nabi Lut alaihi salam bernama Wa'ilah, yang mana kisah istri Nabi Lut alaihi salam yang durhaka ini diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Lut diutus ke negeri Sodom untuk menyampaikan risalah kenabian. Kota Sodom merupakan salah satu daerah di Yordania, Syam. Beliau juga menikah di sana. Penduduk di kota ini memiliki perangai keji dan sangat buruk, yaitu perilaku seks menyimpang, homoseksual, yang dilakukan penduduk Sodom. Terlebih mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Laki-laki mendatangi laki-laki untuk menyalurkan syahwatnya, begitu juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut pun mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan itu.
Nabi Lut pun berseru kepada kaumnya yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 161-166. Ketika saudara mereka, Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sesekali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kami mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 161-166. Namun, kaum Nabi Lut tak mendengarkan ajakan Nabi Lut alaihi salam. Malah mereka bersikap sombong. Nabi Lut alaihi salam tak putus asa dengan sikap dari kaumnya. Kaum Nabi Lut alaihi salam masih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Wa'ilah tergoda dengan harta. Karena terusik dengan dakwah Nabi Lut alaihi salam, kaum itu mencari cara agar beliau berhenti berdakwah. Saat mencari jalan keluar, tiba-tiba seorang wanita tua mendatangi kaum Nabi Lut itu. Beliau mengaku bisa memberi solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Wanita tua itu meminta upah sekeping perak untuk hal itu. Perempuan tua itu memberitahu kepada kaum Nabi Lut alaihi salam bahwa istri Nabi Lut bisa membantu rencana mereka. Semula istri Nabi Lut yang bernama Wa'ilah adalah istri yang tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bersyukur hidup bersama suami dan putri-putrinya. Bertemulah Wa'ilah dengan perempuan tua itu. Perempuan tua itu lantas menawarkan Wa'ilah untuk memberitahu saat ada seorang lelaki yang datang ke rumahnya. Informasi itu harus disampaikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Jika ia memberi informasi itu, ia akan mendapatkan emas dan perak. Kebimbangan pun mulai mendatangi Wa'ilah. Apakah ia harus melakukan apa yang diminta perempuan tua itu, atau akan tetap mendukung suaminya yang merupakan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyeru kebajikan? Jika ia melakukan apa yang diminta perempuan tua itu, berarti ia membantu kaumnya melakukan hal yang batil. Akhirnya ia memilih untuk menuruti apa yang diminta perempuan tua itu. Nabi Lut alaihi salam ditantang kaumnya. Nabi Lut alaihi salam tak bosan-bosannya mengajak kaumnya menuju jalan yang benar. Namun sikap kaumnya masih sama. Hari demi hari pun berganti. Istri Nabi Lut melihat seorang lelaki tampan datang ke rumahnya. Ia pun memberitahu kaumnya. Setiap kali informasi itu sampai, perempuan tua itu datang membawa sepotong perak untuknya. Sementara itu, Nabi Lut alaihi salam tetap mengajak kaumnya untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Namun, kaumnya tak mau menurutinya. Malah mereka menantang Nabi Lut alaihi salam. Hal itu diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Nabi Lut alaihi salam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyamar menjadi seorang laki-laki yang tampan untuk mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam. Saat seorang laki-laki tampan itu datang, Nabi Lut alaihi salam pun khawatir. Beliau takut kaumnya mengetahui kedatangan tamunya itu. Melihat tamunya, Wa'ilah pun segera memberitahukan kepada kaumnya. Dengan nafsu yang meluap-luap, kaum Nabi Lut alaihi salam pun mendatangi rumah beliau. Di dalam rumah, Nabi Lut alaihi salam pun kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Ia hanya berusaha mendakwahi kaumnya. Di sisi lain, ia ingin melindungi tamunya dari kejahatan kaumnya. Saat itu Nabi Lut yang ingin menenangkan kaumnya lalu berkata kepada mereka dari balik pintu, "Wahai kaumku, di dalam rumah ada putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian yang dapat membedakan baik dan buruk?" kata Nabi Lut.
Rupanya mereka tetap tak mau mendengar kebaikan yang diucapkan Nabi Lut. Mereka malah semakin ganas menutup-nutup pintu sambil berteriak. Ketika Nabi Lut alaihi salam tampak kebingungan, maka tamunya ini berkata kepada Nabi Lut alaihi salam, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka sekali-kali tidak dapat mengganggu engkau. Maka bukalah pintu itu, dan tinggalkan aku bersama mereka." Mendengar perkataan tamunya ini, Nabi Lut alaihi salam jadi tahu kalau ternyata tamunya ini adalah malaikat yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Hatinya menjadi tenang. Kemudian Nabi Lut alaihi salam pun membukakan pintu, dan dengan ganasnya orang-orang ini langsung masuk ke dalam rumah. Maka ketika itulah malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia ini langsung mengembangkan kedua sayapnya dan memukul orang-orang ini. Akhirnya akibat pukulan dari sayap malaikat Jibril, tanpa terkecuali semua mata mereka menjadi buta seketika. Mereka semua berteriak kesakitan, dan semuanya berhamburan lari meninggalkan rumah Nabi Lut sambil menumbar-numbar tembok karena tak bisa melihat. Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwasanya azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang di waktu subuh nanti. Lalu malaikat Jibril memerintahkan Nabi Lut untuk segera pergi dengan membawa keluarga dan kaumnya yang beriman pada malam hari. Dan tibalah waktu malam hari. Nabi Lut dan kaumnya yang beriman cepat-cepat pergi meninggalkan kota Sodom. Sementara itu, istrinya tak mau ikut dengannya karena sedari awal istrinya ini memang tak pernah percaya pada dakwah suaminya. Nabi Lut pun pergi keluar kota Sodom dan meninggalkan istrinya yang durhaka kepadanya. Dan ketika waktu subuh tiba, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar turunkan azab kepada negeri Sodom. Seperti terdapat dalam surah Hud ayat ke-82. Maka, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Hingga tak ada yang tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Quran Surah Hud ayat 82. Istri Nabi Lut alaihi salam tidak berhasil selamat karena telah mengkhianati suaminya. Istri Nabi Lut jadi batu. Para ilmuwan mencari kota Sodom yang telah hilang. Mereka melakukan ekskavasi di Tol Ihmen di Yordania, yang dipercaya sebagai lokasi kota Sodom. Dilansir dari Daily Mail pada tahun 2015, para ilmuwan telah menemukan puing-puing zaman Tol Ihmen. Hal ini sangat mirip dengan penggambaran kota Sodom dalam kitab suci. Para arkeolog dipimpin oleh Stephen Collins, ilmuwan Trinity Southwestern Universitas New Mexico, Amerika Serikat, yakin bahwa Tol Ihmen adalah kota Sodom sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan bukti adanya kota yang diperluas. Dinding pertahanannya memiliki ketebalan 5,2 meter dan tinggi 10 meter, dilengkapi dengan gerbang, menara pengawas, dan jalan yang melingkari kota. Dalam penelitian yang dipublikasikan pada American School of Oriental Reward, disebutkan bahwa kota Sodom hancur karena adanya ledakan meteor di atas Laut Mati. Setelah para peneliti melakukan penelitian di Tol Ihmen, ditemukan satu batuan yang berukuran besar di tepi Laut Mati perbatasan Palestina dan Yordania. Terdapat batuan dengan tinggi 18 meter. Batuan itu dipercaya sebagai Madam Lot, yaitu istri Nabi Lut alaihi salam yang terkena azab. Namun, belum pasti apakah batu setinggi 18 meter itu memang betul patung istri dari Nabi Lut alaihi salam, atau hanya pilar garam yang terbentuk karena adanya aktivitas seismik. Namun, masyarakat di sana percaya bahwa patung itu mengingatkan pada istri Nabi Lut alaihi salam yang ingkar dan terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat beriman, jadi begitulah kisah istri-istri Nabi yang diazab Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Sahabat beriman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.